Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Selalu semangat, bangkit dan bahagia. Kepada teman-temanku sekalian yang saat ini sedang menonton YouTube saya akan sedikit membahas dan bercerita pengalaman saya dengan adanya penyakit GERD, anxiety dan psikosomatik yang saya alami. Sebenarnya banyak sekali yang perlu saya ceritakan. Ini hanya sekelumit saja sebagai motivasi kepada rekan-rekan sekalian agar supaya rekan-rekan bisa sembuh, semangat, bangkit, dan selalu bahagia, kembali normal kembali. Saya akan membahas tentang sensasi-sensasi yang muncul ketika saya sedang mengalami GERD, anxiety, psikosomatik, dan panic attack. Rekan-rekanku sekalian, sebenarnya kalau kita pelajari, kalau kita amati, itu sangat mudah mengatasi psikosomatik atau sensasi-sensasi karena kecemasan. Saya mengalami GERD, anxiety, psikosomatik itu sudah 3 tahun. Ini yang kedua termasuk. Teman-temanku sekalian, sebenarnya sensasi-sensasi yang muncul pada kita ini mulai dari kelingan, mata buram, perut begah, leher tercekik, BAB kurang lancar, sakit pinggang. Ini sebenarnya faktor utama kalau menurut saya yang saya amati, yaitu anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Kecemasan kita yang berlebihan. Ketika kecemasan kita berlebihan, pasti dan akan muncul beberapa efek atau rasa-rasa yang ada dalam tubuh kita. Lehernya kaku, sakit semua, malas aktivitas, rasa kesemutan, mata buram, perut kembung. Ini karena menurut pengalaman saya, ini karena kecemasannya kita terlalu berlebih. Kita banyak terlalu berpikir lebih jauh atau berpikir negatif, sehingga cemas itu menghampiri kita. Teman-temanku sekalian, sebenarnya kalau kita benar-benar mencermati, kita analisa sendiri pantangan makanan itu tidak ada sebenarnya. Ketika kita cemas, apapun yang terjadi, yang ada pada diri kita, rasa-rasa yang ada pada diri kita, rasa pilek, hidung tersumbat, leher kaku, perut begah, rasa sesak dalam dada, rasa nyeri dalam dada kiri. Cemas itu akan lebih meningkat
akhirnya timbul panik, attack. Oleh karena itu, saya mengharap dan memohon kepada teman-teman, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah panik. Dengan cara gimana? Anda mencoba untuk berani belajar tenang, bilang dalam hati Anda, dalam lubuk hati Anda yang paling dalam, bahwasanya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya pasti mampu, saya pasti bisa, saya pasti sehat. Tanamkan dalam diri Anda sekalian. Saya yakin ketika Anda menanamkan dalam diri Anda, dalam hati Anda, saya baik-baik saja, saya pasti mampu, saya pasti sehat, insya Allah semuanya itu akan musnah, hilang. Teman-temanku sekalian, kecemasan itu ketika berlebih, ketika sering muncul dalam diri kita, itu yang dinamakan psikosomatik. Karena apa? Kecemasan yang kita alami itu berefek pada diri kita. Rasa sakit semua badan, malas beraktivitas, malas olahraga, bahkan ketemu orang ataupun ketemu teman tetangga saat bertemu, atau mungkin silaturahmi bertemu saya, itu rasanya tidak enak. Karena apa? Kita sudah diliputi cemas, rasa khawatir, takut pingsan, takut macam-macam lah. Kalau dibicarakan, cemas itu memang paling lama, cemas itu paling berat untuk diperangi. Sebenarnya untuk memeranginya itu mudah sekali lagi mudah dan gampang. Suatu contoh yang saya alami ketika melawan kecemasan, melawan pikiran-pikiran negatif. Ketika sholat Jumat, pada awalnya rasa takut pingsan, takut mati, takut macam-macam lah. Dan saat itu juga saya mencoba memberanikan diri dan berbicara dalam hati saya yang paling dalam, bahwasanya saya tidak apa-apa, saya pasti mampu, saya pasti bisa, saya pasti tidak pingsan. Nah, ketika berangkat ke masjid, kalau saya cerita, dari rumah saya ke masjid tempat saya kurang lebih 100 meter. Itu saja dalam perjalanan sensasi muncul, tapi saya tetap memberanikan diri bangkit, memberanikan diri dan meyakini diri bahwa saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya pasti mampu, saya pasti bisa menjalani. Ketika sampai di masjid, kalau dulu biasanya saya mesti di pinggir karena perasaan takut pingsan, takut macam-macam pokoknya. Lah, saya mencoba melawan, memberanikan diri, meyakini diri bahwa saya mampu, saya bisa. Ketika sampai masjid, masuk masjid, saya langsung ke tengah, mencari saf yang paling tengah, bahkan hampir dekat di belakangnya imam. Saya berani. Memang ketika duduk bersila mendengar khutbah Jumat sambil menunggu, itu rasa-rasa itu muncul, tidak enak, kayak
sing mau pingsan, kayak sing mau gimana gitu, pokoknya macem-macem, perut kembung, duduk itu tidak bersila itu tidak bisa tenang. Karena apa? Perut kembung. Tapi saya ngomong sendiri dalam hati, alah nggak apa-apa kok sebenarnya, saya ini sehat. Dan memang hasil diagnosa dokter, saya sehat, saya tidak apa-apa, normal-normal saja lah. Itu yang jadi patokan saya. Akhirnya tetap kegiatan sholat Jumat berjalan dengan baik sampai selesai. Itu 1 kali, 2 kali, 3 kali saya seperti itu, tetap saya lawan. Saya pasti cari di tengah. Akhirnya lama-kelamaan hal itu terbiasa. Meskipun sensasi ada, saya anggap angin lalu. Alah, yes, paling kayak gitulah. Gak mungkin geplak, gak mungkin roboh, gak mungkin pingsan. Itu terus, saya tetap semangat. Intinya apa? Yang membuat kita merasa-rasa, yang membuat kita itu terasa badan gak enak, sakit semua, malas, leher tegang, kembung, yaitu kecemasan atau anxiety disorder. Ketika diserang kecemasan, tiba-tiba muncul itu, memang badan tidak enak, tubuh tidak enak, aktivitas juga tidak nyaman. Itu harus dilawan, itu harus dilawan, harus semangat. Saya bisa, saya bangkit, saya tidak apa-apa, saya sehat kok. Lah, itu bicarakan dalam diri Anda, biar masuk dalam alam bawah sadar kita. Setelah saya coba 1 kali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Aktivitas saya, dinas, bekerja di kantor, atau aktivitas di rumah, semua berjalan dengan baik. Bahkan, maaf, kegiatan-kegiatan dengan istri, suami istri tetap berjalan. Alhamdulillah sehat. Karena apa? Semangat, bangkit. Itu sebenarnya salah satu obatnya. Kalau urusan obat atau obat apapun lah itu, kimia atau herbal, saya tetap konsumsi, itu kimia atau herbal. Saya upayakan herbal yang lebih utama. Kimia bukan berarti saya itu menolak atau anti obat kimia. Saya tetap minum dikala saya membutuhkan atau kondisi-kondisi emergensi ke sana. Terus pengalaman saya yang kedua, saya sempat naik kendaraan sepeda motor, itu berpikir bermacam-macam, takut roboh, takut nabrak, takut keliengan, akhirnya nabrak orang, akhirnya mati atau gimana. Pokoknya pikiran saya itu jelek terus pokoknya. Tapi saya mencoba terus bangkit, bisa bangkit, bisa, dan aku tidak apa-apa. Pada awalnya saya mencoba naik kendaraan itu bersama istri saya. Setiap saya keluar pasti istri saya ajak. Memang benar istri saya bilang, cara nyetirnya lain, biasanya tenang, kok agak sedikit leang, tapi diingatkan sama nyonya saya, bah, kok agak nyetirnya. Nah, dari situ kembali lagi, aku bisa, aku kuat, aku harus semangat, aku harus sampai naik kendaraan. Yang ketiga, jangan putus silaturahmi. Coba beranikan diri, bangkit, buat interaksi, buat kegiatan keluar, buat olahraga, buat rekreasi bersama keluarga, bersama tetangga, silaturahmi.
mohon izin saya sampai lupa, saya tidak pakai baju. Barusan selesai olahraga, jogging, jalan spin, jalan cepat, sambil lari kecil, pelan-pelan. Dengan jarak meter lingkaran kurang lebih 400 meter, berputar kuat 15 kali. Alhamdulillah, berkat semangat, bangkit, dan yakin, ikhlas. Sekali lagi kepada teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian yang saat ini sedang berperang melawan psikosomatik, kecemasan, coba agar kecemasan itu cepat segera pergi. Beranikan diri untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Buat keluar ketika Anda sendiri di rumah. Seandainya anak, istri, anak sedang sekolah atau istri sedang bekerja, pasti Anda sendiri. Coba buat keluar ke tetangga atau kemana. Kalau bisa berani naik sepeda motor, coba buat keluar kemana gitu. Insya Allah akan hilang pikiran-pikiran negatif, cemas-cemas yang biasanya muncul tiba-tiba itu, insya Allah akan hilang. Tidak usah khawatir teman-temanku sekalian, pasti sembuh. Tidak membahayakan kok itu hanya lingkaran setan atau tipu daya pikiran kita, atau mungkin masa lalu kita yang kurang mengenakan sehingga selalu terekam dalam alam bawah sadar kita. Rasa takut, cemas, kita kan tidak tahu. Orang tua kita dulu menakut-nakuti, awas di sana, contohnya awas di sana ada ular, ada hantu. Nah, itu kadang terbawa itu. Akhirnya kita merasa takut. Nah, ketika sudah berumur, sudah tua, itu muncul. Ketika kita menghadapi setiap problem, pasti muncul rasa takut, khawatir akan sesuatu yang akan menimpa. Hal itu adalah wajar bagi orang yang terkena psikosomatik. Bisa disembuhkan, saya yakin bisa disembuhkan. Apa yang dikatakan Dr. Andri, terima kasih Dr. Andri atas motivasinya, bahwasanya psikosomatik itu juga disembuhkan. Insya Allah kita akan kembali lagi pulih. Yang lainnya banyak yang sembuh, apalagi kita yang semangat. Insya Allah sembuh atas izin Allah yang maha menentukan, yang maha memberi, yang maha menyembuhkan. Mohonlah kepada Allah untuk diberi kesembuhan, kekuatan. Sekali lagi harus semangat selalu, bangkit dan sukses, bahagia. Saya kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 400 meter keliling 15 kali lapangan Sukoharjo. Alhamdulillah mampu.